Kita berdoa. Biarlah kasih dan damai dari Allah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bersua kembali pada hari ini, Kamis tanggal 23 September tahun 2021. Dan kita akan menjalani kehidupan kita dengan sapaan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Luar biasa. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Berakar di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, berakar di dalam Kristus berarti tertancap dalam dan sangat dalam ke dalam tanah untuk mencari bahan makanan, untuk dapat hidup, untuk kuat, untuk kokoh, sehingga dia mampu menghadapi badai dan tiupan angin yang sangat kencang. Manusia yang berakar dalam Kristus berarti kita makin dalam memahami dan meneladani Yesus dalam kehidupan kita yang kita yakini sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Pengenalan yang sejati kepada Yesus Kristus juga semakin menguatkan dan mengokohkan kita untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Karena kita pastinya akan menghadapi segala badai dan tantangan persoalan kehidupan kita. Tapi melalui perikop kita pada hari ini, ditujukan kepada setiap orang yang menerima Kristus dalam kehidupannya. Untuk senantiasa berakar, dibangun, dan hidup di dalam Kristus. Bila kita menerimanya, maka ada satu nasihat kepada kita, yakni hendaklah kita berakar di dalam Dia. Hidupmu berarti berjalan, bertindak, bertingkah laku, membawa kedirian Kristus dalam dirimu yang rapuh, dalam dirimu yang lemah. Tapi kuasa Kristus akan menyinari semua perjalanan kehidupanmu. Sehingga setiap orang percaya tidak lagi melangkah dalam kebimbangan dan keraguan. Pertanyaan saudaraku, bagaimanakah kita hidup di dalam Dia? Maka melalui firman Tuhan pada saat ini dikatakan, hendaklah kamu berakar dalam Dia. Paulus mencontohkan seperti tanaman yang harus tertancap dalam ke tanah. Dia harus menyerap segala energi, segala kekayaan yang ada dalam tanah itu sehingga dia tumbuh, dia berakar dan dia berbuah. Demikianlah hendaknya setiap orang percaya harus berakar di dalam Kristus, menerima kuasa, menerima energi, sehingga dia senantiasa segar, dia senantiasa bersinar, dan dia senantiasa mekar dan mempunyai harapan dalam kehidupannya. Yang kedua, dikatakan firman Tuhan, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Saudaraku, Paulus mengatakan kalau kita adalah bagian dari tubuh Kristus, Kristus adalah fondasi tempat kita menancapkan pilar pengharapan kita yang menopang kehidupan kita. Kalau fondasi itu rapuh, kalau fondasi itu tidak kokoh, maka pastinya kita juga akan gampang jatuh. Tapi pengenalan yang sejati kita kepada Yesus, dan kalau Anda dan saya dibangun di dalam Kristus, maka kita akan bertambah teguh. Dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berdampak positif.
sehingga kita bisa memunculkan identitas kita sebagai orang yang sudah diperbaharui, yang sudah dipulihkan. Karena itu saudaraku, hal lain yang membuat kita tidak dalam, tertancap di dalam Kristus adalah ketika kita lebih banyak melihat kedirian kita dari pikiran kita, sehingga kita banyak bersungut-sungut, sehingga kita sulit mengucapkan rasa syukur. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat kita diingatkan menyatu dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, berarti kita bergantung, kita mengucap syukur senantiasa kepada Kristus, dan kita senantiasa menjalani kehidupan kita dengan rasa syukur karena kita dibangun di atas Dia. Berbahagialah karena Anda dan Kristus saat ini seolah berjalan bersama dalam menjalani kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Engkau menyapa kami, agar kami menyatu bahkan berakar dalam kuasa-Mu, dalam keselamatan-Mu, sehingga kami boleh menatap masa depan kami dengan kuasa-Mu, bukan dengan pikiran kami sendiri. Firman yang telah kami dengarkan ini, berkatilah ya Tuhan, menjadi kekuatan dan kuasa bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.